Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ya Allah ighfir dunubi wadkhulil jannata hilali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya pun juga insyaallah salat sunat tarawih, salat sunat witir, Masjid Besar Nurul Istiqomah Blok M yang berbahagia, yang kami hormati, yang kami muliakan dan yang kami banggakan tentunya, yang semoga insyaallah kita semuanya senantiasa dalam curahan naungan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hidup berkah dunia dan akhirat. Berjaya kita di dunia seperti saat sekarang ini, dan semoga berjaya pula kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri yang kekal abadi tiada batas, sebagaimana doa yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap saat, waktu dan kesempatan, khususnya selepas salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puan-puan dan tuan-tuan yang mulia, yang terhormat, saya mesti mengungkapkan penghormatan dan memuliakan setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, yang senantiasa memakmurkan rumah-rumahnya Allah. Kenapa? Karena orang yang datang ke masjid melaksanakan 5 waktu sholat berjamaah, beristighfar, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendek kata mereka datang ke masjid dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti mereka akan dimuliakan semulia-mulianya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, berjaya di dunia dan berjaya pula di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innama ummarul masajid hum ahlullah. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah-rumahnya Allah, masjid-masjid, mereka adalah keluarga yang teramat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka menjadi keluarga sesama manusia. Bayangkan orang yang datang ke masjid, sholat berjamaah, memakmurkan rumah-rumahnya Allah, kita diakui sebagai keluarga atau bagian daripada keluarga Bapak Gubernur, kita merasa bangga dan terhormat, kita dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita diakui sebagai keluarga Sang Khalik, pencipta seluruh alam semesta. Makanya seorang mubalik yang berdiri di atas mimbar, apakah mimbar Jumat, mimbar tarawih, mimbar subuh, mimbar zuhur, harus menghormati dan memuliakan semulia-mulianya kepada seluruh jamaah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, puan-puan dan tuan-tuan yang mulia, tadi disampaikan oleh protokol, judul adalah Ramadan, bulan taubat dan pengampunan. Saya rasa itu adalah merupakan judul yang sangat tepat, ya. Meskipun barangkali sudah banyak juga ustaz yang membahas tentang itu. Tadi saya membaca syair, ya tawab tub alaina, ya Rabb, kami semua hamba-hambamu bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, pandang kami ya Rabb, hamba-hambamu dengan rahmat cinta dan kasih sayangmu. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala memandang dengan rahmat cinta dan kasih sayangnya, maka dosa-dosa kita yang terdahulu, mulai kita balik sampai saat sekarang ini di mana kita berada, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmatnya sudah mengampuni kita semuanya. Makanya Ramadan adalah di mana kita mendapatkan pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ghufran, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadisnya, hadis sahih dari Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, semuanya insya Allah kita semua banyak yang hafal. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ketika berada di bulan Ramadan, siang harinya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia melaksanakan ibadah puasa, imanan atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pembuktian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan akan memperoleh limpahan pahala-pahala yang besar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmatnya sudah, bukan akan, kalau akan belum tentu, bukan juga semoga dikabulkan, semoga dipenuhi, semoga diijabah, tapi maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmatnya sudah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, mulai kita balik sampai saat sekarang ini di mana kita berada. Hebat kan? Luar biasa ini ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu disempurnakan lagi dengan sahabatnya puasa.
Sahabat akrabnya tidak bisa dipisah-pisahkan ini. Dua sahabat ini, hadis sahih juga, rawahu Muslim, muttafaqun alaih. Kalau tadi man soma, kalau ini man qoma Ramadhana. Barang siapa yang tegak berdiri melaksanakan qiyamu Ramadan, maksudnya adalah sholat sunat tarawih. Kalau di bulan Ramadan namanya adalah qiyamu Ramadan atau sholat sunat tarawih. Kalau di luar bulan Ramadan namanya qiyamul lail atau sholat malam. Satu-satunya sholat malam yang dikerjakan ba'da sholat isya adalah sholat sunat tarawih. Ini karena kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata sholat sunat tarawih diperintahkan, disunnahkan, dianjurkan sekali untuk dilaksanakan jam 3 dini hari, maka sedikit di antara kita yang mampu dan bisa melakukannya. Makanya dari sekian banyak amalan mulia ketika kita berada di bulan Ramadan, maka pelaksanaan sholat sunat tarawih adalah yang paling banyak melakukannya kaum muslimin dan muslimat di belahan penjuru dunia, tak terkecuali kita di Indonesia umumnya, khususnya kita di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, karena kita tinggal di Makassar. Imanan dia melaksanakan sholat sunat tarawih, qiyam Ramadan atas dasar keimanannya dan pembuktian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, kembali lagi dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan akan memperoleh limpahan pahala-pahala yang besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kembali Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya sudah, bukan semoga, mengampuni dosa-dosa kita mulai usia 15 tahun sampai saat sekarang ini di mana kita berada. Amin ya rabbal alamin. Orang, ya ibu bapak, saudara-saudaraku yang terhormat, yang mulia, puan-puan, tuan-tuan, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, tempatnya adalah surga. Makanya di bulan Ramadan peluang untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sungguh teramat besar. Dan tidak ada peluang bagi kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz optimis sekali? Iya, karena Nabi yang menyampaikan seperti itu. Kata Nabi, qad ja'akum Ramadan, telah datang untuk kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana kalian hamba-hamba Allah yang beriman agar kiranya sepenuhnya ditunaikan untuk melaksanakan ibadah puasa selama kita berada di bulan Ramadan. Sami'na wa ata'na, kita mendengar, mematuhi dan mentaatinya. Tuftahu fihi abwabul jannah, di mana di bulan Ramadan ini kata Nabi, pintu-pintu surga, 8 pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya. Jadi tidak ada peluang untuk kita bisa masuk neraka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka kata Nabi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rapat, tidak ada celah. Ini hebatnya di luar Ramadan. Bulan yang termulia dari bulan-bulan yang mulia, saking mulianya ini bulan Ramadan sehingga namanya langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pertama kalinya diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka kita pun juga dianjurkan sekali untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau bisa dihatamkan itu Al-Qur'an selama bulan Ramadan, usahakan. Dan insya Allah semoga bisa.
Kemudian kata Nabi, wa taghullu syayatin. Itu setan-setan semuanya pada dibelenggu. Jadi kalau ada orang, saudara-saudara kita, mohon maaf, yang melakukan kedurhakaan, wal iyadzubillah, kemaksiatan selama bulan Ramadan, berarti dia menodai kesucian, kehormatan dan kemuliaan serta keagungan bulan Ramadan itu. Padahal setan sudah jelas-jelas dibelenggu. Berarti ya dia memang tong setannya itu. Keterlaluan memang tong. Memang kebangetan. Kebangetan. Makanya Nabi mengatakan raghima anfur rajul. Sungguh betapa kecelakaan yang sangat besar mereka umatku. Dakhala alaihi ramadhana. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kesempatan kepadanya berjumpa dengan bulan Ramadan. Fansalahu qabla ayyughfaru lahu. Kemudian keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iyadzu billah. Kita berlindung daripada hal yang sedemikian itu. Yang lebih dahsyat lagi, selama bulan Ramadan, kata Nabi, fihi lailatu khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, maka ibadah yang kita kerjakan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, keliru. Ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita kerjakan dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Luar biasa. Inilah bulan Ramadan yang diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu akan mengalahkan amalan-amalan umat para nabi dan para rasul terdahulu, karena mereka diberikan umur-umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak bisa mengalahkan ibadahnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hurima khairiha faqad hurima. Barang siapa yang kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, biasa-biasa saja, tidak ada semangat untuk beribadah, dia tidak mau melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dialah yang terhalang. Dialah yang mendapatkan kecelakaan yang besar. Dialah yang memperoleh kerugian yang besar, kerugian yang tidak bisa digambarkan dengan isi dunia dan isi akhirat. Idza kana awwalu lailatin min ramadhana yaqulu Allah ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu fayamuru Allah ta'ala al-kiramal katibina fi syahri ramadhan bi ayyakunu lahumul hasanati li ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la yaktubu alaihimus sayyiati wa yamhu Allah ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Ini bulan Ramadan. Ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, ketika kalian sudah berada di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berseru kepada hamba-hambanya, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Hamba-hambaku yang mengaku cinta kepadaku, buktikan kecintaanmu. Aku sudah berikan kesempatan engkau berjumpa dengan bulan Ramadan. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Hamba-hambaku yang mengharapkan rahmat, cinta dan kasih sayangku, buktikan. Maka rahmat dan cinta kasih sayangku akan senantiasa selalu dan selalu menyertai kalian, wahai hamba-hambaku yang sudah Allah berikan kesempatan kepadanya berjumpa dengan bulan Ramadan. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu. Hamba-hambaku yang bertaubat, yang bermohon ampun kepadaku, ketahuilah ampunanku jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang sudah kalian lakukan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina.
Jadi pengampunannya Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayangnya, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Faya'murullahu ta'ala al-kiramal katibina fi syahri Ramadan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaan, demi kehormatan, demi kesucian dan demi keagungan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para pencatat malaikat amal yang mulia agar selama bulan Ramadan bi ayyakunu lahumul hasanati li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencatat amal-amal baik saja, perbuatan baik saja yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ayyaktubu lahumus sayyiati, dan tidak terlalu difokuskan, dikedepankan untuk mencatat hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibu bapak, betapa Allah berhusnudzon, berbaik sangka kepada kita hamba-hambanya. Makanya Allah mengatakan kepada para malaikat pencatat amal yang mulia agar selama bulan Ramadan khusus mencatat hal-hal yang baik, amal-amal baik, amal-amal soleh yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal kitanya saja, ini hambanya saja nanti. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala pun juga dengan keluasan rahmatnya sudah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu sampai saat sekarang ini di mana kita berada. Yang terakhir, usahakan, mohon maaf ibu bapak ya, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu juga, ini nasihat untuk pribadi dan keluarga. Kalau datang ke masjid, sholat ke masjid, usahakan pakai baju yang ada kantongnya. Kenapa Ustaz? Memangnya tidak sah ya sholat kita kalau pakai baju tidak pakai kantong? Tetap sah, tidak ada diperselisihkan. Hanya saja bagus kalau pakai baju ada kantong, karena ada simpan uang biar bisa kasih masuk di celengan. Bercanda tapi serius, sekedar mengingatkan. Ustaz Wahyu ya, saya selalu pakai kantong. Di samping pakai kantong, mohon maaf saya tidak pamer, tidak dia. Ada juga di sini uang, khusus. Jadi kalau ceramah kah atau ada celengan lewat, selalu lampu merah, tidak mau ke lampu hijau. Kalau bisa, kalau umpamanya tidak bisa kita bersedekah di waktu zuhur, bersedekah di waktu asar. Tidak bisa di waktu asar, bersedekah di waktu maghrib. Tidak bisa dan tidak sempat juga di waktu maghrib, bersedekah di waktu isya. Tidak sempat juga, usahakan jangan tidak bersedekah di waktu subuh. Kenapa? Karena ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talapa." Jadi bersedekah di waktu pagi. Kata Nabi tidak pernah terlewatkan setiap hari, khususnya di waktu pagi, di waktu fajar, di waktu subuh, illa malakani yanzilani, melainkan ada dua malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun ke planet bumi. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya ada yang berdoa seperti ini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah ya Rabb, lapangkan, luaskan rezekinya, mudahkan urusan dunianya, berkahi kehidupan bahtera rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Orang-orang yang gemar, yang senantiasa bersedekah, berimpak dan berderma. Usahakan biar 5.000, 10.000, 20.000, yang penting ada, jangan tidak ada dalam satu hari satu malam. Usahakan ada, minimal di waktu subuh jangan ketinggalan. Hanya saja malaikat yang satu lain juga doanya.
Allahumma ati mumsikan talapa. Ya Allah ya Rabb, hancur leburkan, binasakan hartanya hamba-hambamu yang al-pelitu, al-sekeu, al-gilu, al-bangkurutu, aulakanudu. Lengkap nih yang melekat pada dirinya. Kikir, pelit, sekek sekali, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Akhirnya apa? Dapat musibah, penyakit yang berkepanjangan, yang dengan itu harta bendanya terjual, rumah terjual, ruko terjual, sawah terjual untuk mengobati biaya rumah sakit. Tidak mau juga sembuh-sembuh, habis uangnya, meninggal juga orangnya. Proyeknya gagal, kemudian dapat musibah, anak narkoba waliyadzubillah, kebakaran, kebanjiran, ditipu, dirampok, apa segala macam, waliyadzubillah. Pokoknya bersedekahlah. As-shadaqatu daf'ul bala. Doa itu dapat mencegah daripada berbagai macam bala bencana, api mara bahaya, kebinasaan dan penyakit. Yang terakhir, ini terakhir betul ini, terakhir betul ini. Kalau tidak, jangan kasih amplop, jangan kasih amplop. Memang ustaz itu kalau ceramah, kalau menyampaikan dakwah keagamaan, dia mengedepankan karena Allah, ya? Bukan karena oleh atau oleh karena, apalagi karena oleh-oleh. Namun demikian, jikalau seandainya ada infak sedekah sebagai bentuk penghargaan dari saudara kita, dari pengurus masjid, dari jamaah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara pengurus masjid, jamaah masjid. Ambil, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah memberikan amal pahala yang berlipat ganda. Kalau diberi, kalau tidak diberi, ucapkan saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita serahkan sepenuhnya perkara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sambil ditunggui. Siapa tahu kelupaan. Kalau ini tidak mungkin melupa karena sudah dilem. Tadi sudah disebutkan lagi pengeluaran rutinnya. Bercanda. Kan ini bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat tidak boleh bercanda, batal sholat Jumat. Kalau sholat tarawih, usahakan jangan pulang sebelum imam selesai. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, man qoma ma'al imam. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih bersama-sama dengan imam, ini sebentar ini, hatta yang soripa, hingga imam selesai memimpin sholat tarawih, kita pun juga selesai. Kataballahu lahu qiyamul lailah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan rahmatnya sudah mencatat baginya seperti ia melaksanakan ibadah semalaman suntuk. Padahal orangnya sudah di rumah, makan, minum, bercengkrama dengan keluarga. Ada yang di warung kafe, minum kopi, cerita bisnis, apa segala macam. Wafat tidak diminta-minta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan takwa. Kenapa? Karena tadi melaksanakan sholat sunat tarawih bersama-sama dengan imam. Sehingga apapun aktivitas yang ia kerjakan sampai subuh tetap dihitung dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur panjang, sehat wal afiat. Allah melapangkan, meluaskan rezeki kita yang banyak, yang halal dan barokah. Kesemuanya akan kita gunakan buat bekal ibadah, taat patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga hari-hari yang sudah kita lewati dan hari-hari yang akan kita jalani, kita diberikan kekuatan iman dan Islam, keselamatan dalam sehat wal afiat, sehingga dengan itu Allah berikan kemudahan untuk kita bisa maksimal beribadah dengan baik selama bulan Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kututup dengan doa kafaratul majlis, ku pertegas dan ku perjelas kepada seluruh jamaah yang hadir, puan-puan, tuan-tuan yang mulia, bahwasanya yang berdiri dan yang berbicara di atas mimbar tarawih yang mulia ini tidaklah lebih baik daripada yang mendengar. Jadi sifatnya hanya saling mengingatkan saja.
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.